Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trijaya FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji dan memaknai sifat Allah sebagai Al-Khaliq atau nama Allah sebagai Al-Khaliq. Al-Khaliq dalam padanannya di dalam Asmaul Husna itu juga memiliki kata-kata yang serupa, yaitu Al-Khallaq, Al-Bari, dan Al-Fatir. Kesemuanya menunjukkan arti bahwa Allah itu maha menciptakan. Dialah maha pencipta, maha pembuat, dan maha yang berkarya. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah sedemikian populer. Al-Khaliq dan Al-Bari mengacu kepada makna zat yang mengadakan semua makhluk dari ketiadaan. Semua ciptaan Allah, makhluk, Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari nol menjadi sesuatu, tanpa menyerupai bentuk yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan Al-Bari biasanya di dalam terminologi ini mengandung makna khusus untuk penciptaan binatang dan jarang digunakan untuk arti yang menunjuk kepada selain binatang. Demikian dikatakan para ulama. Kalau Al-Khallaq bagaimana? Al-Khallaq itu merupakan bentuk superlatif yang menunjuk pada makna yang sama, yaitu ciptaan atau Allah sebagai Sang Pencipta. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dalam surah Al-Hijr ayat 86 Allah mengatakan, sungguhnya Tuhanmu dialah yang maha mencipta, Al-Khallaq, lagi maha mengetahui, Al-Alim. Lalu apa itu Al-Fatir? Al-Fatir juga artinya menciptakan. Dan kata-kata Fatir itu untuk menunjukkan sesuatu yang betul-betul baru dan tidak ada preseden sebelumnya. Dalam surah Fatir ayat 1 Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Apa saja yang Allah ciptakan? Allah ciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Banyak sekali ayat yang menjelaskan hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Allah ciptakan para malaikat dengan tugas-tugas yang khusus, dengan perintah-perintah yang khusus yang Allah berikan kepada para malaikat ini untuk mengampu dan mengemban semua apa yang ada di alam raya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan siang dan malam, matahari dan rembulan sebagai tanda kebesarannya. Allah juga menciptakan hewan tunggangan dan hewan ternak. Allah juga menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Allah juga yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kalian mana atau siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah jugalah yang menciptakan manusia, berikut merinci seluruh proses penciptaan tersebut. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dalam surah Ar-Rahman. Alam yang Allah telah ciptakan ini adalah tempat untuk kita beribadah. Tempat mewujudkan semua harapan dengan cara mensucikan zat yang maha mencipta dan mengadakannya. Allah menciptakan kita di dalam perut ibu kita dengan berbagai tahapan untuk kita kemudian memikirkan dan menghayatinya. Maka dengan ciptaan Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Bari, dan Al-Fatir, itulah kita merasakan keimanan yang memenuhi relung hati kita. Ibadah dalam tahap ini, pendengar Trijaya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa mereka sudah menyadari bahwa Allah menciptakan semua ini untuk satu tujuan yang agung, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Qur'an juga banyak menjelaskan tahapan penciptaan manusia dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih lengkapnya bisa kita baca di dalam surah An-Nahl. Surat An-Nahl berisikan banyak sekali kandungan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan nikmat-nikmat itu, sehingga Allah bertanya kepada kita, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat-nikmatnya, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Maka rasakanlah kenikmatan,
kedalaman makna Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai Sang Pencipta, Maha Pencipta, dan rasakanlah nikmatnya atas kita semua agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas semua ciptaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.